Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Saya Mira Desrina NPM 2013053059 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi dan juga sekaligus mempraktekkan salah satu metode mengajar dalam penanaman nilai moral bagi peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral yang diampu oleh Ibu Dayurika Perdana MPD dan Bapak Dr. Andes Rapani MPD. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam metode yang dapat kita terapkan dalam penanaman nilai dan moral tersebut. Dalam pelaksanaan penanaman nilai moral pada peserta didik, banyak sekali metode yang dapat pendidik gunakan. Namun, sebelum memilih dan menerapkan metode yang akan digunakan, perlu diketahui bahwa pendidik harus memahami metode yang dipakai tersebut, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya keberhasilan penanaman nilai moral tersebut. Metode dalam penanaman nilai dan moral kepada peserta didik ini sangatlah bervariasi. Di antaranya ada metode bercerita, metode bernyanyi, metode bermain, metode bersajak, metode karya wisata, metode pembiasaan, metode bermain, metode outbound, metode bermain peran, dan juga metode diskusi serta metode teladan. Nah, dari masing-masing metode yang saya sebutkan tadi tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Penggunaan salah satu metode penanaman nilai moral yang dipilih tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun kemampuan seorang pendidik dalam menerapkannya. Namun, di sini saya hanya akan mempraktekkan salah satu dari metode yang telah saya sebutkan tadi, yaitu metode bercerita dalam penanaman nilai moral bagi peserta didik. Penanaman nilai moral bagi peserta didik melalui metode bercerita ini dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik, yaitu dengan bercerita atau mendongeng. Dari contoh penanaman nilai moral yang akan saya terapkan pada metode bercerita kali ini adalah cerita legenda Malin Kundang, di mana penanaman moralnya adalah kita sebagai anak tidak boleh durhaka dan melawan orang tua, sesukses apapun kita, karena surga itu di telapak kaki ibu. Jadi kita harus menghormatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati berdoa, kita mulai. Amin. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan materi, yaitu bercerita suatu legenda yang berjudul Malin Kundang. Oleh karena itu, diharapkan kepada anak-anak semua agar untuk menyimak apa yang Ibu ceritakan. Cerita Malin Kundang berkisah tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya. Sedari kecil ayahnya sudah meninggal, ibunya merawatnya dengan sepenuh hati. Hingga ia tumbuh menjadi remaja yang baik. Namun, ia ingin merantau untuk mengubah nasibnya. Nasib dia di perantauan mempertemukannya dengan saudagar kaya raya. Ia pun kemudian menikahi anak dari saudagar kaya raya tersebut. Akan tetapi, Malin Kundang rindu dengan kampung halamannya. Malin Kundang ingin berlayar kembali ke negerinya. Namun, ketika pulang ke kampungnya, dia merasa sangat malu dengan keadaan ibunya yang sangat miskin dan juga tua renta. Malin Kundang tidak mengakui bahwa ibu tua tersebut adalah ibu kandungnya, karena begitu sakit hati perasaan ibunya, maka ibu Malin Kundang pun berdoa kepada Tuhan agar Malin Kundang beserta istrinya dan juga seluruh isi
di dalam kapal tersebut tenggelam di telan lautan. Nah, itulah anak-anak cerita singkat dari seorang yang bernama Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Jadi kita tidak boleh meniru perbuatan Malin Kundang tersebut ya, karena sesungguhnya kita harus menghormati orang tua kita dan kita tidak boleh melawan, sebab surga itu di telapak kaki ibu. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka dan melawan orang tua, sesukses apapun kita, karena sesungguhnya orang tualah yang telah berjasa di dalam sebuah kesuksesan tersebut. Terima kasih, itulah praktek yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam penyajian video maupun dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.